Penangkapan Resbob oleh aparat kepolisian terkait kasus ujaran kebencian terhadap suku Sunda dan supporter Persib justru disikapi dengan rasa syukur oleh adik kandungnya Big Mo. Big Mo menilai bahwa tindakan hukum yang menjerat sang kakak merupakan jalan terbaik agar Resbob dapat belajar dari kesalahannya dan segera berubah. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak terkejut atas penangkapan tersebut karena menurutnya tindakan Resbob menghina suku Sunda secara terang-terangan sudah melampaui batas dan berpotensi menyakiti banyak pihak. Dalam podcast bersama Deddy Corbuzier, Big Mo menyebut Resbob memiliki karakter bermasalah karena kerap berbohong dan selalu ingin terlihat unggul. Ia meyakini penangkapan ini adalah cara Tuhan untuk menyadarkan kakaknya, karena bantuan yang selama ini diberikan tidak mampu membuat Resbob belajar mandiri. Meskipun Resbob sempat mengunggah video permintaan maaf dan mengakui kesalahannya, Big Mo menegaskan proses hukum harus tetap berjalan agar insiden ini menjadi titik balik bagi Resbob untuk introspeksi dan menjadi lebih bijak dalam bertutur di ruang publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jujur ya, gue kasihan sama si Resbob. Bukan karena dia ditangkap, tapi karena dia baru sadar kalau omongannya itu ada harganya. Konten itu bebas, benar. Tapi setiap kata punya tanggung jawab. Begitu kamera nyala, yang dinilai bukan niat, tapi ucapan. Viral itu urusan media sosial, tapi kalau sudah sentuh sara, itu urusan hukum. Semoga ini jadi pelajaran. Konten bisa dicari lagi, tapi kepercayaan dan masa depan nggak selalu bisa diulang. Ada kabar baik nih buat orang Sunda. Jadi si Resbob yang menghina suku kita sekarang udah ditangkap. Sebelum ditangkap si Resbob ini sempat kabur-kaburan, pindah-pindah tempat sampai akhirnya dia itu ditangkap di Semarang. Sekarang dia lagi di Jakarta dan kabarnya kasus ini bakalan diproses di Polda Jabar Bandung. Wah, cocok banget nih diprosesnya di Polda Jabar Bandung, tanah Sunda. Apalagi kalau sampai di penjerongnya itu di Penjerong Bandung. Wah, cocok banget udah. Nanti di dalam tahanan tuh pasti kan ditanya ya sama tahanan lain, kamu kenapa? Kok kamu di penjara? Terus jawabannya tuh, iya aku menghina suku Sunda, moal tadi giling tah. Pagi-pagi bangun tidur ngeliat si Resbob udah diangkut sama orang Polda, guys. Nah, rasainlah lu tuh, gimana rasanya nanti di penjara lu ketemu sama polisi-polisinya orang Sunda, ketemu sama staf-stafnya orang Sunda, ketemu juga sama napi-napinya yang berkemungkinan ada juga orang Sunda di dalam itu. Makanya kamu itu ya, pelajaran ya buat semuanya ya, jangan punya mulut itu asal ngebacot, menyinggung suku lagi. Udah gitu yang disinggung suku Sunda, suku yang terbanyak di Indonesia ini, suku Sunda, suku Jawa, jangan sekali kau singgung. Emang bener mereka itu udahlah baik-baik, mereka itu banyak lagi. Apa nggak takut kamu punya mulut nyinggung orang Sunda kayak gitu? Kita nih kalau merantau ke Jakarta, kalau merantau ke Bogor, ke Bandung, itu isinya orang Sunda semua. Janganlah ya punya mulut itu asal ngebacot. Nah, rasain kan akibatnya kan? Diangkut kan kau sama orang Polda, Resbob. Bayanginlah nanti kau di dalam tuh kayak mana itu. Nah, hancurlah kau di situ. Nyenggol Viking udah pasti nyenggol Boboto. Nyenggol Boboto udah pasti menyenggol hampir semua rakyat Sunda. Gila sih Resbob sih. Ini dia bener-bener secara terang-terangan menghina Sunda plus Viking. Gila, itu combo. Ini butuh orang yang antara mentalnya kuat atau keterbelakangan mental nih yang bisa berani ngomong kayak begini. Gue setuju, mending diamankan aja si Resbob karena kantor polisi kemungkinan besar tempat paling aman buat dia saat ini. Jangan sampai lu ketemu sama Viking aka Boboto di jalanan, cu. Ngeri. Setahu gua nggak semua Boboto gabung ke Viking, tapi Viking ini di bawah payungnya Boboto, ngerti nggak sih? Jadi kayak Allah senggol dia, gue nobatkan Resbob ini terceroboh 2025 karena sekali lagi Sunda Viking lu senggol kelar. Ibarat kata kalau kata Mobile Legend double kill.
Akhirnya ketemu juga nih orang nih, pelaku rasis yang menghina suku Sunda, si Resbob. Mau lu sembunyi di mana pasti bakal ketangkap. Padahal kasus kemarin udah dimaafin, sampai-sampai ibu lu nangis di podcastnya Densu. Dan sekarang lu bikin masalah yang lebih besar lagi. Udah rasis, menghina suku Sunda, dan kabur. Nah, ketemu kan? Sekarang fix kalau dia nggak ditahan, ini pengalihan isu barudak. Pokoknya hukum jangan sampai tumpul, dituntut seadil-adilnya. Kalau dia tidak ditahan, fix ini pengalihan isu dari bencana Sumatera. Paham? Ada-ada aja nih orang. Alhamdulillah, nu ditunggu-tunggu teh ayeuna sia beunang oge sia Resbob. Sia arek nyumput di liang siram ge sia mau bisa. Arek sia nyumput dimanapun ge sia mau bisa. Sia ngena suku Sunda, arek nyumput di lobang siram, arek nyumput di jero cai pun geus ya mau bisa. Tetep sabeuna kudu namanya teh beuna keluarga heula. Amun geus beuna keluarga karat ku pihak keamanan polisi bahwa makana sia kali-kali dema seolah sok ngahina suku ngahina suku Sunda, ngahina suku KB pun sia temenang. Geus sia eta kudu ditanggung jawab sia ta. Kalau si Mbob ya, si SpongeBob, si eres-eresan Resbob udah ditangkap di Jawa Timur. Satu kata buat lu ya, hakan tahkusia. Hakan ya, hakan gitu kan. Lanjut Papol ya, jangan kasih kendor, gaskeun lah, tuman jelema modelan kos kitu patut mah dengan kesombongannya dia begitu kan ya. Oh, senang banget gua. Masa ya gua harus mandi pakai kembang 7 rupa ini, pakai minyak wangi 7 macam. Untuk merayakan ya kebahagiaan ditangkapnya seorang si Resbob yang sok-sokan gitu kan. Adigung, gede hulu, sombong, hakan kusiat, hakan ya. Lanjut, jangan kendor juga warga, terus up terus kasus ini ya, jangan kendor sampai dia benar-benar menggunakan baju oranye, sampai benar-benar dia diketok palu, terdakwa teng begitu. Udah, bye. Orang Sunda mah pada baperan, digituin doang sama si Resbob langsung pada marah-marah, langsung pada geruduk rumahnya. Lihat orang Jawa tuh pada sabar, tiap hari dihina juga sabar. Beda konteks ya. Wahai orang-orang yang berpikir seperti itu, kalau yang dilakukan Resbob itu sama dengan yang dilakukan warganet. Oh bisa si Resbob sampai ditahan, rumahnya sampai digeruduk massa, bahkan dia di DO dari kampusnya. Itu artinya dia udah berlebihan dan gak seharusnya dia ngomong kayak gitu. Dan itu berlaku untuk semua suku. Gak boleh ngomong kayak gitu emang harusnya. Dan kalian gak bisa tuh nyamain peristiwa si Resbob ini dengan yang biasa terjadi di kolom komentar. Itu beda konteks. Semua suku juga aslinya penyabar, chill, bercanda. Cuma apa yang dilakukan Resbob ini udah di luar batas, berlebihan parah coy. Saya yakin sih kalau yang dikatakan si Resbob itu suku lain misalnya, itu orang-orang suku tersebut pasti akan melakukan hal yang sama seperti kemarin. Karena apa? Karena itu udah berlebihan banget. Intinya cuma suku tuh aslinya chill, santai men. Cuma ya tadi kalau udah menyangkut kayak gitu ya gak bakal diem lah. So pelajaran apa yang bisa kita ambil? Assalamualaikum. Setelah berhari-hari buron, akhirnya YouTuber yang menghina suku Sunda ini akhirnya ditangkap oleh polisi dan dibawa ke Jakarta. Bukan hanya ditangkap polisi dan ditetapkan menjadi tersangka, Resbob ini juga dikeluarkan dari pihak kampus, sudah mengeluarkan klarifikasi ya, dan mengeluarkan statement bahwa Resbob ini akhirnya di DO dari kampus karena kasusnya yang sekarang ini. Inilah akibat yang harus ditanggung oleh seorang pemuda yang nggak menggunakan otak dalam berbicara. Inilah akibat jika seseorang itu tidak menggunakan otak dulu dalam mengeluarkan statement. Beliau ini lupa bahwa menghina suku, menghina agama, itu yang terhina bukan satu orang, dua orang. Banyak orang. Apalagi suku dan agama adalah dua hal yang sangat sensitif. Apalagi suku dan agama ini adalah dua hal yang sangat sensitif, yang tidak boleh dijadiin bercandaan. Karena apa? Karena efeknya akan luas. Yang lebih menyedihkan lagi, cuma gara-gara ucapan dia yang tidak pakai otak itu, akhirnya dia harus menghadapi konsekuensi hukum. Ancaman hukumnya nggak main-main, 6 tahun. Plus udah di DO pula.
dihujat pula satu Indonesia. Dia nggak mikir bahwa ucapannya ini dampaknya akan luas sekali. Bukan cuma buat dirinya, tapi buat keluarganya juga. Bagaimana kalau ketika orang sudah marah sampai menggeruduk rumahnya? Setelah kemarin ya adiknya itu juga tersandung kasus dengan salah satu selebgram juga dan salah satu anak pejabat. Nah, ini kakaknya malah bikin ulah. Gimana emaknya nggak stres coba? Nggak pusing gitu loh. Punya anak-anak yang bikin ulah mulu.